what you're looking for. It's me, the old me. It's a style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang rohan. Dari bahasa Arab itu istilah ran itu adalah gadai, diistilahkan sebagai ran dan juga dapat dinamai al-habsu. Sedangkan secara etimologi ran adalah tetap dan lama. Al-hasbu berarti penahan terhadap sesuatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Selanjutnya, menurut para ahli, ran adalah menjadikan barang yang punya nilai harta menurut pandangan syarak sebagai jaminan hutang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil sebagian manfaat barangnya itu. Yaitu selanjutnya dari Imam Ibnu Qudmah dalam kitab Al-Mughni, ran adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari satu hutang untuk dipenuhi dari harganya apabila yang berhutang tidak sanggup membayar dari piutangnya. Selanjutnya, ran menurut Imam Abu Zakaria Al-Ansri dalam kitabnya Fathul Wahhab, yaitu ran adalah menjadikan benda yang bersifat harta benda sebagai kepercayaan dari sesuatu yang dapat dibayarkan dari harta benda itu jika hutang itu dibayar. Jadi kesimpulan dari ran adalah menahan harta salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Yang kedua yaitu landasan syariah. Menurut Al-Quran, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan dipegang oleh piutang. Itu dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 283. Selanjutnya dari As-Sunnah dari Al-Isyirah radhiyallahu bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan meminjamkannya kepadanya baju besi. Hadis riwayat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang landasan syariah, yaitu as-sunnah. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya sendiri. Hadis riwayat Asy-Syafi'i, Al-Daruqutni, dan Ibnu Majah. Yang selanjutnya, ijtihad. Asy-Syafi'i mengatakan, Allah tidak menjadikan hukum kecuali dengan barang berkriteria jelas dalam serah terima. Mazhab Maliki berpendapat, gadai wajib dengan akad, yaitu setelah akad orang yang menggadaikan atau rohan dipaksakan untuk menyerahkan barang atau jaminan untuk dipegang oleh yang memegang gadaian atau murtahin. Rukun rohan yang pertama, ar-rohin atau yang menggadaikan, yaitu orang yang telah dewasa umurnya, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan. Yang selanjutnya, al-murtahin atau yang menerima gadai, orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh rohin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang gadai. Yang selanjutnya, al-marhun, yaitu barang yang digadaikan, barang yang digunakan rohin untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang. Yang selanjutnya, al-marhun bih atau utang, sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rohin atas dasar besarnya tafsiran marhun. Yang selanjutnya, sihat, ijab, dan qabul, kesepakatan antara rohin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai. Yang selanjutnya ada pemanfaatan barang gadai, di mana yang pertama, pemanfaatan rohin atas work atau barang yang digadaikan, dan yang kedua pemanfaatan murtahin atas work atau barang yang digadaikan. Ada juga manfaat rohan. Yang pertama itu menjaga kemungkinan nasabah lalai
atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank. Yang selanjutnya, memberikan keamanan bagi segenap nasabah tabungan dan nasabah deposito, bahwa dana tidak akan hilang jika nasabah debitur ingkar atau lalai karena aset yang dipegang oleh bank. Yang selanjutnya, jika rohan ditetapkan dalam mekanisme penggadaian, maka sudah pasti akan membantu nasabah yang kesulitan pendanaan. Resiko rohan. Yang pertama, resiko tidak terbayarnya hutang nasabah atau uang prestasi, dan yang selanjutnya resiko penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak. Baiklah, saya selanjutnya pemateri yang terakhir, saya akan menjelaskan bagaimana berakhirnya akad dari ran tersebut. Yang pertama, barang yang telah diserah terimakan kepada pemiliknya. Yang selanjutnya, rahim membayar hutang. Yang selanjutnya, dijual dengan perintah hakim atau perintah rahim. Yang selanjutnya yaitu pembebasan hutang dengan cara apapun. Yang selanjutnya saya akan membahas mengenai persamaan dan perbedaan dari ran dan gadai tersebut. Yang pertama, persamaan ran dan gadai, yaitu hak gadai berlaku atas pinjaman uang. Yang selanjutnya adanya agunan sebagai jaminan hutang, tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan. Yang selanjutnya biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh pemberi gadai. Yang terakhir, apabila batas pinjaman uang telah habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan dari ran dan gadai. Yang pertama, ran dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong tanpa mencari keuntungan. Sedangkan gadai menurut hukum perdata di samping berprinsip tolong-menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik sewa modal yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya, dalam hukum perdata hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak. Sedangkan dalam hukum Islam ran berlaku pada seluruh harta. Yang selanjutnya pada hukum perdata positif, di mana penjamin dengan harta tidak bergerak seperti tanah, kapal laut, dan pesawat udara disebut dengan hak tanggungan seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Dan selanjutnya, di Indonesia penguasaan atas barang yang dijadikan jaminan dibedakan menjadi gadai dan fidusia. Gadai, penguasaan atas barang yang dijadikan jaminan diberikan kepada penerima gadai, dan hak milik atas barang yang dijadikan jaminan tetap ada pemberi gadai. Sedangkan fidusia, yaitu penguasaan atas barang yang dijadikan jaminan diberikan kepada pemberi gadai yang juga sebagai pemilik barang yang digadaikan, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang fidusia sebagai jaminan.